Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya juga idzinnya. Pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti majelis taklim bulanan kita, dan pada malam hari ini pelajaran kita sampai kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala as-sama dan al-basar. Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi bukan Tuhan yang rabun matanya ya, atau kemudian tuli pendengarannya atau telinganya. Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib, artinya harus bersifatan dengan sifat sama dan basar. Dan sebagaimana sifat-sifat Allah sama seperti sifat yang lainnya, sifat as-sama wal basar ini juga sifat yang qadimatani bidatihi ta'ala. Satu sifat yang qadim. Qadim itu tidak ada permulaan bagi wujudnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada awal. Kita nggak boleh bertanya kapan Allah mulai bisa melihat, itu nggak boleh. Kapan Allah mulai bisa mendengar, itu nggak boleh. Kita juga punya pendengaran, kita juga punya penglihatan. Tapi kita semua tahu, ketika kita baru lahir dari perut ibu kita, kan sudah ada kuping, sudah ada mata. Tapi kuping dan mata kita ini belum berfungsi. Pendengaran kita belum berfungsi, penglihatan kita juga belum berfungsi. Kemudian dulunya tidak ada. Ketika prosesnya manusia dalam rahim seorang wanita itu kan ada proses. Awwaluhu nutfah. Pertama itu sperma. Kemudian menjadi segumpal darah. Menjadi sepotong daging. Kemudian dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang seperti kita sekarang ini. Tidak langsung kayak gini kan, ada proses, ada awalnya. Sedangkan sifat Allah itu tidak ada awalnya. Artinya kita nggak bisa bertanya, ya. Dan pertanyaan itu bukan pertanyaan. Kapan Allah mulai bisa mendengar? Kapan Allah mulai bisa melihat? Itu bukan pertanyaan. Ya. Bukan pertanyaan yang pantas untuk ditanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada makhluk itu boleh. Ya. Kalau Allah nggak menerima pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi sifatnya qadim. Kemudian sama dan basarnya Allah yang kasyifu bihima al-mawjud. Dengan sifat sama dan basar. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap, memonitor, mendengar dan melihat semua yang diciptakannya, semua yang diwujudkannya. Tidak ada satupun al-mawjud
benda yang diadakan oleh Allah yang kemudian terlewatkan oleh pendengarannya atau oleh penglihatannya. Sehingga di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala mendengar tiap-tiap sesuatu sampai dia mendengar berjalannya semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Apa? Ini semut. Semut itu kalau kita nggak bisa mendengarkan, kecuali harus pakai apa? Mikroskop atau apa? Pengeras suara, ya, pembesar gambar gitu. Semut berjalan tuh, ya, kan tidak seperti kita, ya, terdengar. Tapi itu ada suara, ya, ada suaranya. Nah, suara semut berjalan, ya, dabiban namlah as-sauda ala sakhratil malsa fi lailatul dhulma. Itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Melatanya semut. Semutnya ireng, hitam, kemudian apa? Berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Allah mendengar dan Allah tahu. Berapapun semut yang ada di batu itu malam itu Allah tahu jumlahnya berapa, itu Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang menjadi hajat mereka. Semut itu bergerak misalnya berjalan tuh, napo gitu loh. Kalau kita kan Allah dah, Allah. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastawibu kullal mudrikan. Kemudian tentang, ya, penglihatannya semua tanpa terkecuali, ya, itu terpantau, terlihat oleh pandangan Allah, dan pandangannya itu meliputi segala-galanya. Tidak ada yang kemudian terlepas dari perhatian pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua sifat ini seharusnya itu memotivasi kita sekalian. Allah sebagai zat yang maha mampu, yang maha berkehendak, yang maha bisa melakukan apa saja. Maka apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, itu diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mendapatkan apa istilah sekarang, ya, koneksitas, ya. Jadi hubungan yang kemudian menyatu, bertemu, agar Allah Subhanahu wa taala itu irodahnya. Kekuasaan sudah di tangan dia. Pengetahuan sudah di tangan dia. Tapi eksekusinya itu menunggu kehendak dia. Allah bukan tidak mampu menjadikan kita menjadi apa saja. Mampu. Mampu. Meskipun tadi istilahnya kalau dari sisi track record itu, ya nggak mungkin lah orang kayak kita kemudian jadi wali kota atau jadi bupati gitu. Ya. Tapi andai kata Allah menghendaki, ya, itu pasti jalannya mudah. Allah bikin buat kita. Allah mampu, bukan nggak mampu. Cuma jadi kehendaknya. Gitu. Nah, kalau kehendaknya tidak kemudian ketemu, connect dengan kehendak kita, maka tetap yang berjalan adalah kehendak Allah. Sebesar apapun kita menginginkan, kalau Allah tidak menginginkan, itu tidak akan terjadi.
Oleh karenanya tugas kita ya, di alam dunia ini adalah tadi mendekati Allah, tagarrub ilallah. Agar kehendak kita ya, kemudian tadi bertemu ya, sinergi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulanya seperti alhamdulillah kita ini menjadi seorang muslim ya, menjadi seorang mukmin. Ya. Keislaman kita dan keimanan kita itu bukan kehendak kita. Bukan sesuatu yang cuma kita yang menginginkan. Kalau kita menginginkan kemudian Allah tidak menginginkan, itu tidak terjadi. Nah, sekarang ini ketika kita sudah minal mukminin, kita sudah minal muslimin, ini kehendak Allah, maka jagalah itu, rawatlah itu, agar keislaman dan keimanan kita sampai dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kayak kita yang dari sisi keilmuan kita tahu sendiri ilmu kita seberapa. Ada orang yang lebih pintar dari kita, ya, punya penghargaan, dapat apresiasi ya dari mana-mana, saking pintarnya, pengakuan dunia mengakui bahwa dia orang pintar. Tapi dia bukan seorang muslim, dia bukan seorang kita yang cuma tamat SD, SMP, SMA, atau paling S1 itu loh ya. Tapi Allah kemudian memudahkan kita untuk mencerna, memahami daripada agama Islam. Ya. Jadi bukan karena kita jago mikir gitu loh, mengadakan penelitian, analisa teknik, enggak kok. Ini iradatullah. Allah maha mampu, Allah maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Ya. Maka tadi, untuk eksekusinya yang mudah saja. Hanya saja tadi, Allah mau atau tidak mau. Nah, kalau sudah kayak gini kita, ya, berarti Allah maunya seperti ini. Ya. Kita tidak termasuk bagian dari konglomerat. Ya. Itu udah kehendak Allah sudah. Ya. Kita sekarang ini bukan termasuk orang yang paling kaya di sini. Itu sudah kehendak Allah. Maka jangan berontak. Oleh karena itu dalam Islam ada sifat qanaah namanya. Ya. Nerimo gitu loh. Ya. Karena bagaimanapun ini adalah kehendak kita. Kalau sudah kehendak Allah, maka kehendak siapapun tidak bisa kemudian melawannya. Oleh karena itu, ayo, Allah mengetahui semua yang ada dalam kehidupan kita. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Maka tadi kalau ingin perubahan, ya, terutama perubahan peningkatan, ya, maka mendekatlah kepada Allah. Tagarrub ilallah. Untuk dapat apa? Untuk dapat ridhonya. Kalau engkau memang ridho berkenan harus berubah, ya berubah. Ila ahsanil hal. Dirubah kepada kondisi yang lebih baik. Jadi kita mesti semangat bahwa kita ini tidak pernah tidak dilihat oleh Allah. Kita ini tidak pernah tidak didengarkan oleh Allah. Jangankan langkah kita, mobat mabitnya kita, semut berjalan, gitu loh. Ya. Allah mendengar, Allah tahu, dan Allah tadi bukan cuma mengetahui jalannya, suaranya, tapi Allah juga mengetahui apa yang menjadi tujuan, maksud dari para semut itu bergerak.
apalagi kita, gitu loh. Ya. Kita ini manusia yang makhluk yang paling afdol. Makhluk Allah tak terbatas, kita nggak bisa menghitungnya. Tapi dari sekian banyak, yang paling afdol itu adalah manusia. Kenapa? Karena selain manusia itu dicipta untuk manusia. Sedangkan manusia dicipta bukan untuk selain manusia. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada ayat وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah bicara sama kita وَسَخَّرَ لَكُمْ, dan telah ditundukkan untuk kalian semua. Ditundukkan gitu loh. Untuk kita semua. Ma fis samawati wa ma, makhluk yang ada di langit sana dan makhluk yang ada di bumi ini. Allah telah menundukkan mereka. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah, kita tidak baca hidup, terus terang aja. Ya. Bumi yang berputar. Ya. Kan kita dari ilmu apa tuh? Fisika ya. Bumi ini mengitari matahari. Ada fenomena nanti bumi begitu jauh dari matahari dan kemudian meningkat dinginnya. Ya. Jadi sekarang belum dingin. Ya. Yang namanya kita berada di tempat yang berputar, mestinya puyeng. Ya. Peningin. Coba aja putar deh sini gitu. Ya. Setelah berhenti gimana? Kan gitu. Tapi apa kita puyeng di sini? Kita nggak dipuyengkan, nggak dipeningkan oleh perputarannya bumi. Yang bikin pening kita, puyeng kita, itu pasar sepi. Gitu. Padahal pasar tidak mubeng. Kenapa? Karena Allah sedang mengatakan wasakhara lakum. Ya. Begitu juga ya apa yang ada di permukaan bumi, pohonnya, ya binatangnya. Andai kata Allah tidak menundukkannya buat kita, kita baca di demo ayam, ya, baca di demo kambing, baca di demo sapi gitu. Ya. Pohon-pohon ini kan semuanya yang mengingkari Allah, yang tidak taat kepada Allah itu manusia dan jin iblis. Ya, tiga makhluk tuh. Manusia, jin, iblis. Ya. Itu ada yang tidak patuh, tidak taat. Selain ketiganya itu patuh semua. Taat semua. Dan bisa melakukan apapun kalau Allah menghendaki. Ya. Kan dulu ada film apa itu? Ya. Film-film horor. Ya. Yang pohon pasal terbang. Ya. Ada film apa itu namanya? Harry Potter. Nah, pohon bisa kemudian menyerangmu. Nah itu. Ya. Atau kalau di zaman Nabi Muhammad, ya, pohon kurma itu bisa kemudian lepas sendiri, jedol sendiri, sama akar-akarnya dipanggil oleh Nabi Muhammad, datang, kemudian memberikan penghormatan, memberikan salam, kemudian mengakui kenabian dan rasul. Karena Allah berkehendak dan Allah Maha Mampu gitu. Kemudian kehendaknya juga berjalan. Kita nggak bisa bayangkan kalau ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi tidak ditundukkan kepada kita, nggak ada ruang untuk kita hidup. Ya, nggak ada. Pacak batu dari langit, ya, turun semua. Ya, petir dari langitnya, bukan cuma pas hujan aja. Tapi karena telah ditundukkan. Bukan saja kemudian kita
tidak menerima dampak negatifnya, marahnya ketika kita mendurhakai Allah, ditundukkan ya mereka juga memberi kita peluang untuk kemudian menganalisanya, menelitinya, sehingga adalah antariksa gitu ya. Ada sekarang ini apa namanya satelit-satelit kan gitu, kita bisa menikmati sinyalnya ya. Bisa kemudian kalau orang dulu yang bisa bicara dari tempat yang jauh itu cuma para aulia gitu ya. Di Indonesia bisa ngobrol sama orang di Mekah kan cuma wali, karomah namanya tuh ya. Kalau sekarang enggak, bukan wali lagi, wali murid gitu ya. Lagi Anda mau bicara sama siapa saja, apalagi kalau tingkat negara ya, presiden sama presiden manapun ya, itu bisa kapan saja. Berkah apa itu? Berkah at-taskhir namanya. Allah menundukkan ma fis samawati wa ma fil ard untuk manusia. Cuma sekarang ini para bapak kalau di sosmed, manusia sekarang diusik lagi Pak. Ya. Ada pertanyaan, apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Ya. Dalilnya apa? Sudah tanya dalilnya apa, sementara narasi mereka ya, itu pijakannya kepada teori evolusi. Charles Darwin. Ya. Sehingga mereka mengatakan bukan Adam manusia yang pertama. Tapi ketika ditanya, lalu siapa? Orang sekarang ini cuma bisa membantah. Ya, jadi selalu berpikir secara subjektif, tidak objektif. Nah sekarang kalau Nabi Adam bukan manusia pertama, manusia nih, bukan makhluk. Ya. Kadang ketika dicecar itu ujung-ujungnya makhluk. Kata saya makhluk dan manusia itu berbeda. Manusia itu bagian dari makhluk. Cuma makhluk itu bukan hanya manusia. Jadi ketika dipersoalkan bahwa Nabi Adam bukan manusia yang pertama, lalu manusia yang pertama itu siapa? Jangan jawab iblis, jangan jawab malaikat, jangan jawab jin. Karena manusia, iblis, malaikat, jin itu sama-sama makhluk, tapi beda jenisnya. Nah ini, ternyata tadi yang suka begitu-begitu itu orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, keahlian, cuma besak kelakar doang. Bahkan kadang bahasa yang digunakan mereka nggak ngerti. Ya. Kata mereka ada disebut basyarun, ya, tanpa nyawa, terus tanpa lalu gimana orang namanya manusia nggak tanpa nyawa? Ya. Mereka nggak tahu bahwa manusia di dalam Al-Quran itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala macam-macam. Ya. Ada an-nasu, ya qul a'udzu birabbin binnas. An-nas di situ maknanya itu ini malikin nas, ya. An-nas. Kemudian ada al-insan. Ya. Insan itu juga artinya manusia. Lalu al-bashar. Bashar juga artinya Ini nama-nama kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu Bani Adam disebut Bani keturunan Nabi. Pak, kita ini keturunan Nabi semua. Ya. Tidak ada manusia yang keturunan monyet itu tidak ada. Keturunan jin enggak ada. Keturunan iblis tidak ada.
keturunan malaikat juga tidak. Yang namanya manusia itu keturunan Nabi Adam. Beliau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia yang pertama. Yang menyatakan bahwa kita semua ini adalah anak Nabi Adam, asal usulnya dari Nabi Adam, itu Nabi kita Muhammad. Bukan profesor ini, profesor itu, ahli ini, ahli itu. Ya. Bukan juga, ya, yang ahli NASA, bukan. Nabi. Nabi mengatakan kulluna min Adam. Kita ini semuanya dari Nabi Adam. Sulalah guriyahnya Nabi Adam. Mau mukmin, mau kafir gitu loh. Mau zalim, mau munafik, selagi dia manusia, semuanya dari Nabi Adam. Wa Adam min turabin. Adam diciptakan dari tanah. Sampai sekarang nih Allah ngasih bukti sama kita. Kita habis mandi, habis sabunan, habis apa? Kalau betina itu pakai apa lagi? Ya, macam-macam tuh, sepak dan sebagainya. Coba digosok. Ya. Yang keluar dari kulit kita apa? Daki. Dakinya itu tanah. Bukan kemudian emas. Kalau emas mau baca di gosok terus. Ya. Mau yang hitam, mau yang sawo matang, mau yang gule, itu loh. Setiap kali digosok yang keluar daki, dan daki itu karena memang bahan baku kita selalu diingatkan oleh Allah. Oh, jangan beteng-beteng, asalmu itu tanah, ya, lempung gitu loh, ya, lumpur. Oleh karena itu Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada keunggulan ras Arab di atas ras Ajam dan sebaliknya. Keunggulan umat manusia itu bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Mana yang nurut? Ya, walaupun wong dusun, paling dusun gitu loh. Ya. Walau terasing dari peradaban dunia, tapi dia takwa kepada Allah, maka mulia. Dan itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ya. Terutama dari Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Dia manusia berkulit hitam. Ya. Kalau sekarang ini dari Ethiopia, ya, Habasyah. Jangankan punya kemuliaan apa, dirinya saja. Pagi milik si fulan, pagi siang ganti milik fulan. Ya. Menjadi komoditi, barang dagangan. Ya. Tidak punya hak untuk merdeka sama sekali. Yang merdeka cuma pemikiran dan hatinya. Kalau jasadnya sama sekali enggak merdeka, terpasung. Lihat, jangankan punya ini punya itu, orang dirinya saja bukan punyanya waktu itu, dimiliki oleh orang lain. Sampai hak berimannya itu juga dihalang-halangi, Pak. Nggak boleh dia percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi karena Allah menghendakinya, dan akibatnya dia menerima, ya, hukuman yang kalau kita, nggak mungkin kuat. Ya. Saat panas zaman itu, kan Saudi kemarin itu musim haji di atas 40. Ya. Sudah ada gedung, ya, setiap gedung ada AC itu loh. Maka panasnya sedikit terpengaruh oleh dingin AC. Bayangkan zaman Nabi nggak ada AC, berharap angin di sana itu panas, Pak.
Kalau lagi musim panas, angin berhembus, itu panas. Kalau kita di sini panas ini, angin berhembus di dingin. Saudi dan sekitarnya itu musim panas, berhembus angin, panas. Musim dingin, berhembus angin, dia dingin. Jadi berharap dari apa? Ini ditelanjangi, ya. Kemudian digulingkan di atas pasir. Pasir di sana, Pak, itu tahun 2029 saya berada di Tarim, Yaman itu, musim panas itu. Saya gali tanah di kuburan, ini di kuburan, tapi ya terbuka juga, nggak ada kuburan. Jadi baratnya mau ini daerah kuburan, ada awning gitu, di luarnya kan tidak. Itu digali sampai 3 jari, itu masih panas, Pak. Andai kata ada telok dimasukkan di itu, tunggulah berapa menit, masa panasnya begitu. Jadi bukan cuma di lapisan atas saja, sampai 20 cm ke dalam, itu masih tetap panas. Yang namanya air pump itu nggak bisa digunakan kalau musim panas. Jadi kalau untuk mandi besok, malam ini kita buka, ya, nanti besok baru mandi. Panasnya bukan. Nggak pakai baju, ya. Disuruh gulingan di situ, terakhir ditindih batu besar dulu. Agar apa? Murtad dari Nabi kita Muhammad SAW, tidak mengakui kenabiannya dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi tetap kan ahad. Sampai lewat sahabat Abu Bakar. Kemudian terjadi negosiasi antara beliau dan Umayyah bin Khalaf, akhirnya disepakati dibeli itu bilang oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Pakai dinar. Dinar itu kepingan emas, bukan 100 keping, 1000 keping. Tapi kepingan itu ditimbang dengan beratnya kalau orang Ethiopia sekarang, Pak, ya, 80 kilo semua. Gak usah yang 100. Maka 80 kilo emas. Ya. Mas sekarang sekilo berapa? Bayangkan, emas kilo sekarang berapa? Kalau 1 gramnya itu, ya, berapa tuh gram? Yang paham berarti sering beli. Nah itu. Kalau 1 kilo ibaratnya 3M, kali 80 berapa? Itu harga yang dibayar oleh Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal. Sudah dibayar, dimerdekakan. Kita persingkat perjalanan Bilal, mendapat kehormatan dari Allah dan Rasulnya, menjadi muadzin. Orang yang melantunkan adzan pertama adalah sahabat Bilal. Adzannya sampai detik kita sekarang ini. Dan Bilal ketika malam berjalan, itu suara kakinya terdengar dari sorga. Ya. Dan yang mendengarkannya itu nabinya. Saat Nabi Muhammad Isra dan Nabi Muhammad meninjau sorga. Ya. Di dalam sorga terdengar orang berjalan. Tuk, tuk, tuk. Ketika nanya malaikat Jibril, suara apa itu ya, Jibril? Itu Bilal berjalan. Terdengar dari sorga. Seorang budak yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa memiliki dirinya sendiri, tapi endingnya luar biasa, ya. Amat sangat mulia di mata Allah Subhanahu. Mulanya Allah memandang mulia kita ini bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena, tapi ketakwaan kita kepadanya, ketaatan kita kepada. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah memberikan kemuliaan. Ya.
Mulanya martabat yang harus kita kejar adalah martabat di mata Allah dan Rasulnya. Cuma sekarang dari manusia itu zaluman, ya, kafur, ya. Zalim, ya, banyak kezalimannya, kemudian banyak kufurnya. Sampai-sampai tadi urgensinya apa? Gitu. Kita membahas bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bukan manusia pertama. Ya lalu siapa kalau bukan manusia pertama? Kemudian kalau kita ini orang Islam, dasarnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan teori evolusinya Darwin, bukan. Ya. Kita ini kan Muslim. Ya. Marja kita, referensi kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma ulama, nah baru kemudian ada kias, analogi dan seterusnya. Itu mestinya seperti itu. Sehingga ketika jawabannya teori Darwin, ya akhirnya nggak taslim, nggak selesai gitu. Ya. Dan itu tentu bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala atau sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendukung bahwa Allah bersifatan sama, basar. Allah sendiri berfirman di sini dalam surah Al-Mujadalah, Allah mengatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan benar-benar Allah itu maha mendengar ucapan orang-orang yang sedang berdebat gitu loh, dalam masalah istrinya dan pengaduan-pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Allah mendengar diskusi atau polemik daripada keduanya. Karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi ada suami istri ya, cekcok. Apa yang dicekcokkan itu Allah dengar. Bukan berarti Allah nggak dengar. Ya. Apa yang diributkan Allah juga tak. Bahkan penyebab dari keduanya juga Allah tak. Ya. Artinya tidak ada yang terlepas dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Thaha, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yadgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini cerita tentang Nabi Allah Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya dan saudaranya, yaitu Nabi Harun, untuk mendatangi Fir'aun. Sebab di mata Allah Fir'aun telah melakukan satu pelanggaran, ya, yang di luar batas. Dan ketika sudah ada di hadapan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun suruh berkata dengan perkataan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu, semoga dengan perkataan yang lembut itu dia Fir'aun yatadzakkaru, menjadi ingat, au yakhsha, atau takut kepada Allah. Kemudian kita ketika mendatangi satu kaum ingin mengajak mereka ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang lemah lembut, jangan main bentak, ya, jangan main hardik. Orang kalau dibentak dihardik akhirnya apa? Ya, darahnya umap gitu loh, ya. Akhirnya melakukan satu ini Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian keduanya
berkata, wahai Tuhan kami takut. Ya. Nanti kemudian dia melakukan satu hal yang melampaui batas kepada kami dan tidak mempercayai apa yang kami sampaikan. Maka kata Allah, qala la takhafa, kalian berdua jangan takut, innani ma'akum. Sesungguhnya aku beserta kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Maka Nabi Harun, Nabi Musa menghadap Fir'aun, menyampaikan risalah ilahiyah ya, yang diturunkan kepada. Ternyata memang kemudian respon Fir'aun negatif. Ya. Waduh, malah ngajak kemudian peragu sihir gitu loh. Ya. Ujungnya kan begitu. Ya, manggil tukang-tukang sihir karena Fir'aun punya lembaga tukang sihir, lembaga sihir yang ada di dalamnya itu ahli-ahli sihir. Ya, terjadilah ya, konfrontasi antara Saharatul Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya. Tapi yang menjadi poin dalil kita di sini adalah innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Itulah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar, melihat kita senang. Mendengar, melihat kita tidak senang. Semuanya kondisi kita tidak ada yang terlepas dari pandangan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setelah kita mengerti tentang ini, kita mesti tadi termotivasi. Anda nggak usah kecil hati. Ya. Anda tidak usah kemudian minder, tidak usah kemudian putus harapan. Ya. Apapun yang kita rasakan, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Gitu. Dan itu adalah kehendaknya. Kalau kita ingin berubah, ya minta sama Allah, jangan minta sama pohon. Ya, jangan minta sama orang pintar, itu jangan. Kembalikan itu kepada Allah, terutama saat di malam hari dulu. Ya. Saat tegangan normal, nggak banyak dipakai oleh manusia. Ya. Saat suasana juga hening, ya. Tidak hiruk pikuk. Kita munajat kepada Allah. Yang terpenting Allah ridho. Itu aja. Ya. Sebab kalau dalam persoalan makan minum, ya, itu Allah nggak kemudian ini miskin, makanya dikit minumnya enggak, malah makannya lebih banyak, minumnya lebih banyak. Ya. Ada malam ini sambil taklim minum kopi gitu loh, ya. Makan gue gitu, menteri belum tentu pas minum kopi kayak gini. Ya. Ini bebas, ya. Nah ini jadi kalau dalam soal makan minum itu maha adil Allah. Ya. Apa yang belum kita makan dari yang para raja makan sekarang? Ya. Apa yang belum kita minum? Ini yang halal, ya. Konotasinya yang halal. Apa? Ya. Air putih, kopi susu, sirup, ya. Yang halal-halal, ya. Jangan aja yang haram-haram, itu memang bukan minuman kita. Artinya makanan raja kita makan, makanan orang biasa juga kita nggak ada beda. Bahkan porsinya kadang lebih banyak kita. Kita baca sehari makan 4 kali. Ya. Lauknya semrawut apa aja, ya. Yang penting tadi. Ya. Nah ini yang membedakan kita cuma milik doang. Ente ngantongnya duit 1 juta. Perut lapar, nyari warung nggak ketemu. Ya. Ada orang cuma tadi bawa 100.000, kebetulan tadi ada warteg. Baca beli nasi telur, baca apa? Kenyang. Coba milih mana? 1 juta lapar, ya. Tapi tadi ya 20.000 kenyang. Nah iya, yang beda cuma itu doang. Itu yang membedakan. Ya. Tabungan orang itu banyak, ya. Yang ini nggak punya tabungan. Tapi yang ini hidup lancar saja. Ya. Ini tabungnya banyak, waduh, periksa jantung, periksa liver, banyak. Ya.
enak yang gaji, kan begitu. Ya. Jadi cuma milik doang lah ya, yang membedakannya. Ya. Memang kalau punya milik itu tadi keinginannya banyak gitu, dan itu bukan mimpi, ya, keinginan. Nah yang repot ini sudah buntu, keinginannya banyak. Itu jadi repot. Pelajaran kita ya, al-kalam, masih ada sifat kalam. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Waktu tersisa sebagaimana biasanya. Setelah berdoa kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran barakan fi ala kulli hal. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa mahdina bil-huda. Wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina wa siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asfa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa maghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya Allah. Satu cek. Ya. Satu cek. Yang ngopi, jatuhin ngopi. Untuk bapak-bapak yang mungkin ada yang pengen ditanyakan sama Abu ya, fadhal gitu. Pak Ulumi bawa. Ya Allah. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Habib yang kami hormati, tadi disebutkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Jadi pada waktu Allah mau menciptakan manusia, ada dialog yang kira-kira Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa saya akan menciptakan manusia untuk jadi khalifah di muka bumi. Malaikat tidak tanya apa itu manusia, kayak apa bentuknya, mengapa bikin manusia, tidak tanya begitu. Tapi malaikat menjawab, manusia itu akan menjadi perusak di muka bumi, jawabnya begitu. Nah, kemudian Allah menjawab, saya lebih tahu daripada kamu. Itu dialog itu menimbulkan pertanyaan dan telah dimuat di majalah Tempo dan dari bahan disertasi untuk doktoral. Dan lulusnya adalah cum laude, tapi bukan karena dosennya percaya, karena itu jadi bahan kajian ilmiah. Nah pertanyaannya adalah yang dibahas oleh mahasiswa itu adalah artinya malaikat itu kan ya apa kata Allah iya, tiba-tiba dia membantah, seperti dia sudah berpengalaman bahwa sudah ada prototipe manusia sebelum ada. Maka dia akan mengatakan itu bahwa prototipe manusia itu adalah bikin perusak di muka bumi. Nah itu kira-kira isi disertasinya begitu. Mohon penjelasan dari Habib. Terima kasih. Ya, kalau referensi saya itu tafsir ya, jadi kitab tafsir. Jadi ada satu hal yang tidak lengkap gitu. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Gambaran atau sosok tentang khalifah itu sudah dibeberkan oleh Allah kepada malaikat bahwa yang dimaksud khalifah di sini adalah Nabi Adam, yang strukturnya itu bukan cuma ada ruhani, pikiran, tapi juga ada syahwat atau nafsu. Ya. Nafsu ini
harus ada pada diri seorang khalifah. Itu mulanya kita tidak bisa ya, dipimpin oleh malaikat, tidak bisa. Karena malaikat itu monoton. Apa yang Allah perintahkan, itu dia kerjakan. Yang tidak diperintahkan, dia tidak punya inisiatif untuk karena ada nafsu. Malaikat ada yang mengatakan kok bisa memberikan mosi tidak percaya. Ya. Malaikat itu bukan jerocos ngomong dewek ketika ataj'alu fiha mayyubsidu fiha wa yasfikut dima'a. Bukan. Allah memintanya. Kalau Allah tidak meminta, nggak ada tuh. Qalu ataj'alu fiha itu nggak ada. Allah meminta, jadi panggil. Nah, Pak, mana pendapatmu nih? Aku mau bikin manusia untuk mengatur di dunia ini. Dan yang namanya mengatur itu mesti ada nafsu. Ya. Karena yang bisa kemudian kita bisa melakukan improvisasi, kita bisa melakukan inovasi, itu semuanya nafsu. Kita tidak terima apa adanya, oh cukup segini, enggak. Ayo kalau masih bisa dikembangkan, kembangkan, itu nafsu. Nah, malaikat itu ketika diminta pandangannya tentang manusia yang dalam tadi struktur tubuhnya ya, ada nafsu, maka tadi yang namanya nafsu itu wayasfikut dima, ya, mereka bisa menumpahkan darah, yufsidu fiha, bisa merusak, bikin kerusakan di muka yang dipandang dari nafsunya saja, dan nafsu yang tidak kemudian kan nafsu ini berkembang. Ya, pertama kalau dibiarkan menjadi nafsu ammarah bisu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Bisa juga menjadi lawamah, ya, penyeimbang gitu. Jadi ketika ada ke kanan, ada ke kiri gitu. Ini nafsu lawamah itu menjadi polis kontrol gitu. Ya. Dan yang terakhir itu menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Oleh karena itu Islam nggak boleh kita membuang nafsu, nggak boleh. Ya. Islam nggak boleh lelaki dikebiri gitu. Ya. Nggak boleh. Nah, malaikat memberikan mosi tidak percaya, Bang. Sebetulnya bukan mosi tidak percaya, ya karena itu diberi diminta oleh Allah pendapatnya. Ya, pendapatnya. Lalu yang pantas apa? Wa nahnu, ya. Kami ini para malaikat nusabbihuka wa nuqaddisuka, yang selalu bertasbih, ya, mensucikan diri. Itu dipenuhi oleh Allah. Oke. Ya, sebagai bentuk pembelajaran. Jadi malaikat itu kemudian disuruh memilih 2 dari mereka yang menurut mereka mumpuni untuk mengatur dunia ini. Tapi dengan satu syarat, harus diberi nafsu. Gak mungkin ada khalifah gak punya nafsu, itu gak mungkin. Ya. Atau nafsunya menyimpang. Ya, itu gak mungkin. Ya bagaimana seorang presiden ya nggak punya nafsu semua itu? Gimana mau tadi memperhatikan maju mundurnya negara? Pilihlah, akhirnya dipilihlah buat malaikat yang disebut dengan Harut wa Marut. Dikasih nafsu oleh Allah, turunkan ke bumi. Ini malaikat loh. Ada nafsunya. Yang nafsu itu pasti dikasih oleh Allah ujian. Apakah dia akan menuruti nafsunya atau menuruti perintah Allah?
perintah Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ada aduwika nafsuka allati baina jambai. Musuh yang paling memusuhimu adalah nafsu yang ada di antara dua lambung. Ya. Orang kadang ya tidak tergoda oleh iblis, tidak tergoda, tapi oleh nafsunya dia tergoda. Ya. Iblis menyentil dikit, gitu. Wah, yang berkobar-kobar adalah nafsunya. Ya. Nah, ketika dikasih nafsu harut marut tadi, akhirnya apa? Allah ciptakan, Allah kasih gambaran gitu loh. Karena nafsu, kalau dia seorang pria, maka nafsunya dengan lawan jenisnya. Ternyata tidak lulus, tergoda oleh nafsu. Ya. Maka harut marut itu kemudian ditawari oleh Allah, mau siksa akhirat atau siksa dunia ini. Mereka berdua milih siksa dunia. Sebenarnya dalam tafsir, ya, perkataan mufassir harut wa marut itu masih tergantung. Ya, kaki di atas, kepala di bawah. Oleh orang-orang dulu suka tempatnya didatangi, mereka meminta ya ajaran-ajaran kepada Harut wa Marut, termasuk ajarannya adalah memisahkan seorang suami dari istri. Itu di surah Al-Baqarah itu diceritakan. Ya. Jadi yufarikul bainal mar'i wa zawjih gitu loh, ya. Salah satunya. Akhirnya apa? Jelas kan? Ketika malaikat dikasih tahu, nah lihat tuh yang kau pilih, orang-orang yang menurut kau ini akan tahan, ternyata begitu. Ya, maka tadi lalu Allah mengatakan aku yang paling tahu. Ya. Kemudian malaikat mengatakan tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Ya. Setelah itu baru Allah kemudian menciptakan Nabi Adam. Karena memang kehendaknya yang azali dunia ini untuk manusia. Sebelum Harut Marut Banul jin dulu. Itu mulanya kalau ditanya tua man ya tua jin dulu. Ya. Tapi jin juga malah membuat kerusakan karena dia ada nafsu juga. Ya, membuat manusia inilah yang kemudian terpilih dan itu menjadi kehendaknya. Dan ketika manusia yang ada, ya banyak yang berbuat baik, banyak yang kemudian hidupnya konstruktif, ya. Ada juga yang destruktif, ya. Seperti Israel dan Amerika, ya. Itu kan kerjanya menghancurkan, ya. Orang dia dulu yang nyerang, tapi dia mengatakan kami ini korban kebiadaban, rudal Iran. Nah yang ngebom dulu siapa? Nah, kan begitu. Ya. Yang ngebom dulu dia, tapi ketika dibales tadi ya, mengatakan bahwa ini kebiadaban ya rudal Iran. Itu begitu. Yaitu manusia dan memang itu kehendak Allah. Kalau enggak nanti kan repot. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu kan lebih dulu. Sebelum ada makhluk Allah sudah berfirman seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan. Itu mulanya kalau kajian itu tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti sesat, Pak. Walaupun orang lain mengatakan itu bagus, ya, bisa menjadi bahan kajian dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidak beriman, ya, memang mempengaruhi kita dengan fakta-fakta yang menurut mereka itu yang paling luar biasa. Orang menolong dirinya aja nggak bisa, Pak. Ya. Bagaimana mungkin bisa menolong kita? Orang itu kalau kafir artinya nggak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menolong kita? Anda nggak punya apa-apa, nggak mungkin Anda bisa memberi anak apa-apa. Pak itu syekh la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu nggak mungkin bisa memberikan sesuatu itu. Jadi begitu. Nggak usah terkagum-kagum dengan orang-orang kafir meskipun dia dapat hadiah Nobel dan seterusnya. Kenapa? Mereka menolong dirinya sendiri aja nggak mampu, apalagi menolong diri kita. Mereka cuma main-main di dunia. Ya. Ketika selesai dunianya ya sudah. Ya. Naudzubillah min
Cuma orang sekarang suka begitu, suka silau, ya, dengan visi pandangan orang yang ngawur gitu. Pandangan itu yang paling benar adalah pandangan Allah dan pandangan Rasulnya. Itu semuanya gali Al-Quran dan gali As-Sunnah. Saya pikir demikian. Terima kasih. Yang lain, monggo jatuh. Biar Husin, apa? Ustaz, dalam konteks bahasa Arab Ustaz, terutama yang kita dapati dari Al-Quran, umpama dalam hal kalimat-kalimat ro'a, innallaha yara, umpama basara, innallaha basirun bil ibad, umpama nadhara, innallaha la yanduru ila suwarikum. Nah, itu pemahaman makna nazara, basara dengan ro'ah, Ustaz. Bagaimana cara kita memahaminya, Ustaz? Kan sebetulnya begini, kalau dalam kajian ilmu tauhid itu, yang namanya kalamullah itu bila harfin, ya, wasautin, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Tapi kita manusia itu membutuhkan media, ya, membutuhkan alat untuk bisa kemudian melakukan komunikasi yang nyambung. Oleh karenanya kemudian firman Allah itu dibahasakan, ya. Dan yang membahasakannya itu Allah, ya. Seperti dalam ayat nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala bihi, telah turun dengan membawa Al-Quran. Siapa? Ruhul Amin. Ruhul Amin ini nama lain dari malaikat Jibril. Turunnya ala qalbika. Quran ini turun ke hati Nabi, ya, bukan ke telinga tapi ke hati. Litakuna minal mundiri. Allah menghendaki Nabi itu menjadi orang yang memberikan kewaspadaan kepada umatnya. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa lisan Arab yang menjelaskan. Pak mana kalau nanti kemudian kira-kira paham? Kalau saya bicara sama ente, la harfa wala sauta, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nanti nanya tadi kan, anak jawabnya begitu. Gak nyambung komunikasi itu, ya, gak nyambung. Oleh karena itu, maka dibahasakan, dan bahasa yang dipilih oleh Allah itu bahasa Arab. Gak usah cemburu gitu loh. Ya. Jangan kemudian cemburu. Kan ada orang yang setengahnya nggak terima, apa sih bahasa Arab itu? Gitu. Bahasanya para raja-raja. Yang dilihat raja-raja sekarang, ya, bukan yang dilihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa Arab itu bahasa yang kemudian katanya, karena setiap diksi, setiap kata yang dipilih oleh Allah maupun oleh Rasul dalam firman-Nya, dalam sabdanya, itu mengandung makna yang luas gitu. Ya. Nadhara itu bisa dengan dua mata, nadhara itu bisa dengan akal pikiran, nadhara itu bisa dengan hati nurani. Coba kalau bahasa lain gimana? Cari, ya, kata dalam bahasa selain Arab yang punya
multi makna. Oleh karena itu Al-Quran dan As-Sunnah, atau lebih spesifik lagi adalah perkataan Nabi, itu bukan kemudian artinya final menurut mufassir ini, enggak. Final menurut muhaddis fuqaha ini, enggak. Seperti la yamassuhu illal mutahharun. Itu dua imam yang pintar-pintar gitu. Ya, Hanafi dan Syafi'i. Ayatnya sama. Tapi dalam mengartikannya itu berbeda. Tidak bisa menyentuhnya. Ini gara-gara nyak tadi. Kata ketiga gitu. Ya, domir. La yamassuhu, tidak bisa menyentuhnya. Illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Kalau menurut Imam Hanafi itu malaikat. Al-mutahharun itu malaikat. Dan nyaknya itu adalah Quran yang fi lauhil mahfuz. Quran yang di langit sana. Maka tidak ada manusia yang bisa menyentuh itu kecuali malaikat. Jadi ayat ini bukan larangan untuk orang yang sedang menanggung hadas besar, wanita haid yang tidak punya wudu, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Itu bukan larangan. Jadi orang yang punya hadas besar, laki, bini, gitu, yang tidak punya wudu boleh menyentuh Quran, memegang Quran, membaca Quran. Karena ayat ini bukan ayat untuk kita, tapi untuk, itu menurut Imam Abi Hanifah. Sehingga dalam madhab Hanafi, wanita haid, laki-laki yang sedang junub, boleh baca Quran, boleh pegang Quran, boleh menyentuh Quran. Tidak harus menyentuh Quran itu pakai wudu. Ya. Itu biasanya ngikuti Wahabi biasanya. Tapi itu bukan berarti kemudian salah. Kalau dia madhabnya Hanafi, ya dia benar. Ikut imamnya, kan begitu. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, la yamassuhu, tidak boleh menyentuhnya. Nyaknya itu adalah Al-Quran yang ada di dalam masjid ini. Mushaf. Tidak boleh menyentuh Quran yang ada di dalam masjid. Illal mutahharun, kecuali orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi ayat itu adalah larangan inda Syafi'i untuk menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Ya, kalau hadas besar itu membaca Al-Quran. Kalau hadas kecil nggak apa-apa, bil ghaib, ya, dengan hak. Nah ini, ya. Artinya apa? Tidak final pada satu orang. Ya. Terus berkembang. Nah, kemudian masalah innallaha yara, ya, itu penglihatan Allah sebagaimana sifat-sifat yang lain, karena Allah punya sifat mukhalafah lil hawadis. Allah melihat tidak dengan mata, Allah mendengar tidak dengan telinga, sebagaimana mata kita dan telinga kita. Kemudian yang Allah dengar itu adalah syamilah. Syamilah itu artinya komprehensif. Ya. Kan kadang kita itu hanya mendengar sumber suara. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Apa yang menjadi sebab suara itu? Kan kita kadang nggak tahu. Ya, hanya sekedar melihat satu peristiwa, tapi apa yang menjadikan peristiwa itu terjadi? Ya, apa sebabnya? Apa hikmahnya kita nggak tahu. Tapi kalau pandangan Allah, pendengaran Allah itu meliputi segalanya. Ya, itu bedanya kita. Jadi sekali lagi firman Allah dibahasakan oleh Allah sendiri adalah agar terjadi komunikasi antara kita dengan Allah nyambung. Ya, kalau tanpa huruf, tanpa suara, bagaimana? Mulainya huruf dan suara itu adalah kepentingan buat
buat kita. Ya, gitu aja.